Ada satu hal yang sering baru terasa setelah seseorang benar-benar meninggalkan bangku sekolah. Ternyata hidup jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan di kelas. Selama bertahun-tahun kita belajar rumus, teori, sejarah, bahkan strategi menyelesaikan soal dengan benar. Kita dilatih mencari jawaban yang tepat, mengejar nilai yang tinggi, dan percaya bahwa jika semua itu dilakukan dengan baik, hidup akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun realitas perlahan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Banyak orang yang cerdas merasa bingung menentukan arah. Banyak yang berprestasi tetap merasakan kekosongan. Dan tidak sedikit yang berhasil secara sosial, tetapi diam-diam mempertanyakan makna hidupnya sendiri. Di titik itu muncul kesadaran sederhana tapi mengguncang. Ada banyak hal penting dalam hidup yang tidak pernah diajarkan secara langsung di sekolah. Padahal justru hal-hal itulah yang paling menentukan kualitas kehidupan seseorang. Hal pertama adalah memahami diri sebagai proses, bukan sebagai label. Di sekolah, identitas sering diringkas menjadi kategori yang mudah dikenali. Murid pintar, murid biasa, anak aktif, atau anak pendiam. Label membantu sistem berjalan rapi, tetapi ia juga menyederhanakan kompleksitas manusia. Ketika seseorang tumbuh, label-label itu mulai terasa sempit. Banyak orang dewasa masih membawa cerita lama tentang dirinya, seolah dirinya tidak pernah berubah. Padahal identitas sejatinya dinamis, terbentuk dari pengalaman, refleksi, dan keberanian mencoba hal baru. Kesadaran bahwa diri bisa berkembang sering menjadi titik awal kebebasan personal. Hal kedua adalah kemampuan mempertanyakan definisi sukses yang diwariskan tanpa disadari. Sejak kecil, banyak dari kita menyerap narasi bahwa hidup yang baik adalah hidup yang stabil, mapan, dan diakui. Narasi ini memberi arah, tetapi juga berpotensi menjadi tekanan. Ketika realitas tidak sesuai dengan gambaran tersebut, individu bisa merasa gagal, meskipun sebenarnya ia hanya sedang menjalani jalur yang berbeda. Belajar mendefinisikan sukses secara personal adalah proses intelektual sekaligus emosional, karena ia menuntut keberanian untuk tidak selalu mengikuti standar kolektif. Hal ketiga adalah memahami kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran hidup, bukan sebagai ancaman terhadap nilai diri. Sistem pendidikan sering membuat kesalahan terasa seperti sesuatu yang harus dihindari, padahal dalam kehidupan nyata, kegagalan adalah pengalaman yang tak terelakkan. Banyak keputusan penting, memilih karier, relasi, bahkan cara hidup, tidak memiliki jawaban pasti. Tanpa pengalaman gagal, seseorang sulit mengembangkan ketahanan psikologis dan fleksibilitas berpikir. Kegagalan, jika direfleksikan, justru memperluas pemahaman tentang diri dan dunia. Hal keempat berkaitan dengan literasi emosional. Kita terbiasa melatih logika, tetapi jarang diajak memahami emosi sebagai bahasa batin. Banyak orang dewasa yang produktif secara intelektual namun kebingungan membaca perasaannya sendiri. Mereka merasa cemas tanpa tahu sumbernya, lelah tanpa memahami penyebabnya, atau kosong meski hidup terlihat baik. Kemampuan mengenali emosi tidak membuat seseorang lemah. Sebaliknya, ia memperkuat kapasitas refleksi dan membantu individu mengambil keputusan yang lebih selaras dengan dirinya. Hal kelima adalah kesadaran bahwa relasi manusia selalu melibatkan negosiasi batas dan kebutuhan. Sekolah mempertemukan banyak orang, tetapi jarang membahas bagaimana menjaga diri dalam hubungan. Dalam kehidupan dewasa, seseorang belajar bahwa kedekatan tidak selalu berarti kehilangan batas, dan konflik tidak selalu berarti kegagalan relasi. Memahami dinamika ini membantu individu membangun hubungan yang lebih sehat, relasi yang memberi ruang tumbuh, bukan ruang kehilangan diri. Hal keenam adalah hubungan antara produktivitas dan makna. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kesibukan identik dengan nilai diri. Semakin sibuk, semakin dianggap penting. Namun ada momen ketika seseorang berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua yang saya lakukan benar-benar bermakna bagi saya? Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab, tetapi ia penting untuk mencegah hidup berubah menjadi rangkaian aktivitas tanpa arah. Produktivitas yang tidak disertai makna sering berujung pada kelelahan eksistensial, perasaan lelah yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hilangnya rasa tujuan. Hal ketujuh, yang mungkin paling mendalam, adalah menerima bahwa hidup tidak selalu menawarkan kepastian.
Pendidikan terbiasa memberi struktur, ada kurikulum, jadwal, dan indikator keberhasilan yang jelas. Kehidupan dewasa tidak selalu demikian. Banyak keputusan diambil tanpa jaminan, banyak perubahan datang tanpa peringatan. Kesadaran ini bisa menakutkan, tetapi juga membebaskan. Ketika seseorang menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, ia mulai melihat perjalanan hidup bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, melainkan sebagai proses yang terus dipahami. Jika direnungkan, 7 hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memberi fondasi penting untuk memahami dunia luar, tetapi pemahaman tentang dunia batin sering berkembang melalui pengalaman hidup itu sendiri. Kedewasaan bukan hanya tentang seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, tetapi tentang seberapa dalam seseorang memahami dirinya, nilai yang ia pegang, dan arah yang ingin ia rajalani. Mungkin itulah sebabnya banyak orang baru benar-benar belajar setelah meninggalkan ruang kelas. Mereka belajar melalui kegagalan, melalui relasi, melalui kesepian, melalui pertanyaan yang tidak memiliki jawaban cepat. Proses ini tidak selalu menyenangkan, tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Pada akhirnya, hidup bukan sekedar soal menjawab pertanyaan yang diberikan, melainkan keberanian untuk terus merumuskan pertanyaan baru tentang diri dan makna kehidupan. Dan barangkali pelajaran paling penting yang tidak pernah diajarkan di sekolah adalah ini, bahwa memahami diri adalah perjalanan seumur hidup, dan tidak ada nilai akhir yang bisa merangkum proses tersebut.